Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yesi Mailani Kartiwi MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja artikel ilmiah kami. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hana Fatimah Zahra dengan NIM 24010052 dan rekan saya. Nama saya Syaira Ramida Naima Santana dengan NIM 240100088. Baik, langsung saja. Kami akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Kenyataan versus Ekspektasi, Cara Meningkatkan Rasa Belas Kasih Diri, Self-Compassion pada Mahasiswa di Kelas A2, Jurusan Bimbingan dan Konseling, IKIP Siliwangi. Baik, di sini ada abstrak. Abstrak ini eh, mencakup atau membahas tentang mahasiswa memegang peran penting sebagai agen perubahan sosial. Namun, tanggung jawab ini kerap disertai tekanan yang berdampak pada stres, bahkan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rasa belas kasih diri mahasiswa serta kesesuaian antara harapan dan realitas yang mereka hadapi. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dilakukan melalui kuesioner daring yang diisi oleh 26 mahasiswa dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menunjukkan tingkat kelas belas kasih diri yang tinggi dengan rata-rata mencapai 80,78%. Responden memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan yang mencerminkan self-compassion, meskipun beberapa mahasiswa masih menanggapi jawabannya pada pernyataan negatif seperti menyalahkan diri sendiri saat merasa gagal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman rekan saya. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini membahas bahwa sangat penting untuk mengedukasi para mahasiswa betapa pentingnya rasa belas kasih diri, self-compassion, mengingat maraknya berita yang meliputi kehidupan mahasiswa yang tak lepas dari gambaran kehidupan kampus hingga berita negatif pada mahasiswa yang mengalami stres hingga bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana keadaan sebenarnya mahasiswa berkaitan dengan kasih sayang diri dan sejauh mana harapan mereka sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini membahas bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen berupa pertanyaan terbuka yang disebarkan secara daring melalui Google Form. Platform ini dipilih karena mudah diakses melalui tautan dan dapat secara otomatis menyimpan jawaban responden. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini ada hasil pembahasan. Yang pertama akan membahas hasil dulu. Seperti yang tercantum dalam materi PowerPoint tersebut, berikut data hasil dari kuesioner yang diambil dengan total 26 dari 35 mahasiswa kelas A2 jurusan Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi terhadap penelitian belas kasih diri. Sebelumnya, mereka juga sudah menyetujui mengenai pengisian kuesioner ini secara online. Dari data yang diambil mengenai pernyataan singkat adanya belas kasih diri pada mahasiswa A2 menunjukkan bahwa 84,6% mahasiswa setuju dengan pernyataan, jika saya merasa gagal atau kecewa, saya cenderung menyalahkan diri sendiri. 57,7% mahasiswa setuju dengan pernyataan, saya merasa bahwa masalah saya berbeda dari orang lain dan tidak ada yang bisa memahami masalah saya. 84,6% mahasiswa setuju dengan pernyataan, jika saya sedang terpuruk, saya berusaha menghibur dan menenangkan diri sendiri seperti saya menghibur teman yang sedang sedih. 80,8% mahasiswa setuju dengan pernyataan, saya suka mengucapkan hal-hal positif kepada diri sendiri
apalagi saat saya sedang merasa gagal atau tidak percaya diri. Dan 96,2% mahasiswa setuju dengan pernyataan, saya menghargai usaha diri saya sendiri, walaupun hasilnya belum sesuai harapan. Berdasarkan hasil olahan data dari 5 pernyataan terkait belas kasih diri self-compassion, diperoleh bahwa rata-rata sebesar 80,78% mahasiswa kelas A2 jurusan bimbingan konseling IKIP Siliwangi menjawab ya terhadap indikator-indikator yang mencerminkan adanya sikap belas kasih terhadap diri sendiri. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Belas kasih diri adalah sikap mental dan emosional di mana seseorang memperlakukan dirinya sendiri dengan penuh kebaikan, pengertian, dan penerimaan, terutama ketika mengalami kegagalan, kesalahan, atau masa-masa sulit. Ini berarti tidak bersikap keras atau menghakimi diri sendiri secara berlebihan, melainkan memberikan ruang untuk merasakan emosi dengan jujur dan bijak. Menurut Neff dan Fong, belas kasih diri adalah sikap memperlakukan diri dengan kebaikan, menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan bersikap bijaksana dalam menghadapi sisi negatif diri sendiri. Sementara itu, Germer menyamakan belas kasih diri dengan mencintai diri sendiri, yaitu merawat diri sebagaimana kita merawat orang yang kita sayangi. Menurut Vidya Stuti 2017, terdapat hubungan positif antara belas kasih diri sendiri, self-compassion, dan kemampuan penyesuaian diri, self-adjustment. Adjustment. Individu yang memiliki self-compassion tinggi cenderung lebih mampu menyesuaikan diri dengan tekanan lingkungan, menghadapi tantangan secara lebih optimis, dan mengelola stres secara lebih efektif. Neff dan rekan-rekannya 2007 juga menemukan bahwa tingkat self-compassion yang tinggi berkorelasi dengan rendahnya gejala kecemasan dan depresi, serta dengan meningkatnya kualitas hidup pada orang dewasa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan bahwa mahasiswa menghadapi berbagai tekanan yang dapat memicu stres dan depresi. Penelitian pada mahasiswa A2 Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi ini menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki tingkat belas kasih diri yang tinggi, meskipun masih ada yang menyalahkan diri dan merasa terisolasi. Self-compassion terbukti seberapa penting dalam menjaga kesehatan mental dan membantu mahasiswa beradaptasi dengan tekanan hidup melalui pelatihan seperti mindful self-compassion. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan menerima diri, mengelola emosi, dan menurunkan risiko gangguan psikologis. Edukasi tentang self-compassion ini perlu dikembangkan di lingkungan kampus untuk mendukung kesejahteraan mahasiswa. Baik, sekian presentasi artikel ilmiah dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.